Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Ar-Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diparingi kesempatan dan kesehatan. Insyaallah dengan kenikmatan yang semacam itu kita akan syukuri melalui kajian-kajian kita. Khususnya di sore hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana memperbaiki hati dan menjaga dari kerusakannya. Kalau kita lihat di dalam pembelajaran atau katakanlah ibadah-ibadah, baik itu yang mahdhah, ghairu mahdhah dari agama kita, yang diolah, yang digarap adalah hati. Cuma sering kita membaca hadis atau dalam Quran sering disebutkan qalbu dengan qaf. Itu artinya jantung hati yang di sini. Sedangkan penerjemahan hati saja itu sering nanti keliru dengan liver. Liver itu di atas perut, di sini sebelah kanan. Kalau liver dalam bahasa Arab al-qabd. Tapi kalau qalbu itu jantung yang ada di antara paru-paru kita. Di dalam sebuah hadis sahih dari Bukhari wal Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fi jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahya qalb." Nabi ngendika, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri atau jasad anak Adam itu ada segumpal darah dan daging. Kalau segumpal darah daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya, artinya perbuatan kita, akhlaknya. Dan kalau segumpal darah dan daging itu fasada, artinya jelek, maka mempengaruhi seluruh tubuh kita. Ala wahya qalbu. Segumpal darah dan daging itulah yang disebut dengan qalbu, hati. Ternyata temperamen kita, akhlak kita, gerak-gerik kita, bicara kita, sikap kita, semuanya dipengaruhi oleh qalbu kita. Karena apa? Dari bahasa yang kita keluarkan, dari perbuatan yang kita keluarkan, itu sebetulnya berasal dari yang paling dalam dari hati, namanya khulqin. Kalau keluar namanya akhlak. Jadi di dalam khulqin. Khulqin adalah produk dari hati. Sedangkan yang memasak, yang membuat adalah fuad. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Sekarang bagaimana hati kita supaya baik, sebab kita tahu nanti perbuatan kita, bicara kita, sikap kita akan baik. Untuk itu kita perlu menjaganya dari kerusakan. Yang pertama caranya adalah banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Bahasa kerennya di dalam agama kita zikrullah. Maka itu di dalam satu ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang beriman, hendaknya kalian banyak melakukan zikir.
banyak melakukan zikir alias mengingat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaitannya dengan yang berzikir itu dengan yang tidak berzikir, Nabi membandingkan orang yang banyak berzikir dengan orang yang tidak banyak berzikir. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Matsalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru matsalul hayyi wal maiti. Perumpamaan orang-orang yang banyak berzikir dengan orang yang tidak banyak berzikir sesungguhnya seperti orang yang hidup dan yang mati. Dados kula panjenengan kalau banyak berzikir dikatakan Nabi itu orang hidup. Sedangkan yang tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat kepada Allah itu sama dengan orang yang mati. Perbandingannya jauh sekali. Orang hidup artinya dia masih bisa berkarya, berikhtiar, bisa macam-macam ya. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa. Perbandingan yang nyolok sekali alias dengan kata lain kita sangat ditekankan untuk banyak mengingat kepada Allah. Ikhwanul kiram rahimakumullah, juga di dalam hadis yang lain yang kaitannya dengan zikir, innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil harib. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun Al-Quran, artinya tidak mengingat. Al-Quran itu adzikra, bahan pengingat. Kok di dalam hatinya tidak ada Quran, tidak ada sesuatu yang nyandal dari Quran, sesungguhnya seperti baitil harb, rumah yang reot, rumah yang bodol. Jadi kita diumpamakan oleh Nabi seperti gubuk reot, yaitu apabila seseorang dari kita muslim tapi di hatinya tidak ada cemantel lah 1-2 ayat gitu untuk mengingat Allah. Maka itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, membaca Al-Quran disunahkan untuk kita selalu, bukan tiap Ramadan. Tiap Ramadan itu cuma penyemangat sajalah. Artinya kita semangat untuk membaca Al-Quran. Bahkan kalimatnya yang sering kita dengar itu kan tadarus, tadarus dari kata dirosan yang artinya belajar. Kata dirosan kalau madaris siswa, siswa, murid, madrasah tempatnya, dirosan belajar. Jadi kita tadarus itu dalam rangka belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Satu misalnya tajwidnya, mahrajnya, jangan sampai kita membaca Quran mitsewu asal gitu. Tapi daripada tidak membaca, memang kalau daripada tidak membaca lebih baik membaca, karena satu huruf saja sudah berpahala 10 kali kelipatan. Tetapi bukan itu jawaban kita, karena itu pustaka aji, kitab suci kita mestinya harus kita pahami, sebab di dalam Al-Quran sumber hukum. Kita mau tahu hukum-hukum Islam dari mana kalau tidak dari Quran. Quran sendiri kemudian diperjelas dengan sunnah atau hadis. Jadi kita harus belajar Quran. Membaca, apalagi kita tahu huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran adalah hijaiyah. Hijaiyah itu artinya huruf Arab, huruf bukan harian kita. Perlu kita tekuni sedikit, tetapi tidak sulit Ibu Bapak. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di majelis kita, tapi saya ulangi nggak apa-apa. Ada seorang pensiunan tidak bisa membaca Quran, pergi haji cuma nangis doang. Karena getun orang bisa maca Quran, lainnya pada bisa membaca Quran. Akhirnya dia munajat di muka Al-Multazam, ya Allah, ampunilah aku selama ini aku lengah dengan kitabmu, dengan kalammu. Izinkanlah aku ya Allah sebelum engkau cabut nyawaku,
izinkanlah aku bisa membaca Quran. Rupanya dijabahi, Pak. Kula panjenengan kalau doanya serius jadi ijabahi. Utuni astajib lakum. Mintalah padaku pasti ku kabulkan. Orang itu kondur langsung daftar di TPQ. Ya ditolak. TPQ sini bocah-bocah. Niki umur sewitakan tahun ya ditolak. Akhirnya gurunya ngaji yang eman pun bapak ndak usah daftar, saya yang akan sowan. Subhanallah biidznillah, singkat cerita, dalam tempo 5,5 tahun bapak itu tidak hanya bisa membaca Quran tapi sekaligus hafid Al-Quran. Ini luar biasa. Saya dengarkan langsung pembicaraan beliau di Yogyakarta. Waktu itu ada pengajian di dekat rumah kos anak saya hadir. Dia cerita itu sampai saya ikut menangis, kecewa dengan diri saya juga. Artinya apa? Saya setua ini kok tidak sehebat itu, gitu. Jadi sekali lagi, ayo kalau kita mau, nggak usahlah kita dakik-dakik hafid. Ya hafid bagus, baca Quran yang benar, yang baik. Sebab dari bacaan-bacaan banyak yang kita dengar kurang pas, Pak. Misalnya itu surat Duha. Surat Duha yang terakhir banyak kita membaca dengan bukan dengan ain tetapi dengan qaf. Binik. Maksudnya supaya fasih tapi tidak pas. Kalau dengan qaf artinya kutukan. Tetapi kalau binikmati nikmat. Jauh nggih. Sama dengan kolbu, hati, dengan qaf. Kalau diucapkan dengan kaf, kalbu, itu maknanya jauh. Yang satu hati, yang satu anjing. Nah kalau terus donga nganggo niku kan keliru banget. Allahumma tahhir kalbi minan nifaqi fahasin farji minal fawahish. Ya Allah bersihkanlah hatiku maksudnya. Tapi kalau Allahumma tahhir kalbi, ya Allah bersihkanlah anjingku. Jadi keliru banget. Wis kleru kurang ajar. Ngaten nggih. Dados pindah malih, ayo kita belajar yang baik karena itu bahasa agama kita. Bukan sekedar bahasa asing dan tidak sulit. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk bahan pengingat. Dados Quran itu dimudahkan Allah untuk kita membacanya. Insya Allah nek kula panjenengan kersa, saya pernah memimpin di Al-Basiyah untuk bacaan Quran dari orang-orang yang tidak bisa membaca sama sekali, juga dimutakin. Ternyata butuh waktu 100 jam dari nol sampai bisa baca Quran. 100 jam. Jadi tidak lama. Monggo ibu bapak. Yang kedua untuk mendandani hati kita, tombo hati ini, yaitu mengingat kematian. Ibu bapak kula panjenengan asring takziah, asring mendengar berita kematian, tapi jarang kita jadikan sebagai mauidhah, sebagai nasihat. Padahal itu nasihat baik untuk kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kula panjenengan masih bernyawa, berarti akan mati. Semua yang bernyawa. Tidak peduli dia muda atau tua. Meninggal itu tidak harus urut tua nggih. Kayakane sing tua disit, sing ninggal boten. Kadang-kadang yang muda dulu meninggal banyak, maka itu sebelum kematian kita harus ingat, ingat akan apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah sabdanya, "Aktsiru dzikra hadimil ladaiti ya'nil mauti." Perbanyaklah kamu mengingat tentang sang penghancur nikmat. Apakah itu sang penghancur nikmat? Yakni al-maut, mati. Jadi kita suruh mengingat penghancur nikmat. Sebab kalau sudah mati nggak ada nikmat. Bahkan belum mati saja sudah tidak ada nikmat. Ini kok tiang sing pun gerai kritis tawani, sate Pak Bu, kalau mboten nggih.
es kopior, ala ya ora gelem nggih. Sudah tidak ada kenikmatan sama sekali, nggih. Penghancur nikmat adalah kematian. Maka itu suruh diingat, nggih, bahwasanya kula panjenengan pasti akan mati. Lalu yang lebih berat dari kita Bapak Ibu bukan proses matinya. Nggih, bukan proses matinya. Mati itu katakanlah semua adalah al-mautul haq. Itu adalah urusan Allah, pasti. Nggih. Tapi yang paling berat untuk kita pasca mati. Setelah kematian itu. Nggih. Jadi sebelum mati kita ya seperti ini sekarang. Nggih. Banyak diantara kita malah mempersoalkan proses mati. Sing diperjuangaken banget niku kan nggih. Sampai berobat ratusan, puluhan juta, ratusan juta nggih. Ada yang dibawa ke luar negeri dan sebagainya. Kalau ditanya untuk apa? Mempertahankan hidup supaya tidak mati. Nggih. Tapi padahal proses yang masalah yang paling berat adalah proses pasca mati, ba'dal maut. Maka itu kita diajarkan doa selamat itu nggih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi kita minta rahmatnya Allah di sebelum kematian, pada waktu mati dimudahkan dan diampuni dosanya setelah mati. Untuk doa yang semacam itu bisa terrealisir kalau kita berusaha. Ndongatok napa saged? Ya insya Allah ya Allah kalau mau menghendaki ya bebas saja, itu prerogatif Allah. Tapi Allah sudah berfirman di dalam satu ayatnya, surat Ar-Ra'd Halilintar, surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah manusia atau kaum kecuali dirinya. Jadi kita kalau mau merubah jadi orang baik, ya kita yang merubah. Jangan nunggu Allah. Kalau nunggu Allah namanya berdoa tok. Berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi tidak ikhtiar. Sama. Kita sakit. Sekarang kula panjenengan kenging flu. Sakit. Berdoa ya Allah, mudah-mudahan penyakit fluku diangkat olehmu ya Allah, diampuni dosaku. Terus kita ikhtiar, kerokan, pijetan, ya minum obat, jamu, ngoten nggih, insyaallah diijabahi. Jadi ikhtiarnya iya, doanya juga iya, ngoten nggih. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Yang ketiga, obatnya hati adalah ziarah kubur. Sering-sering ziarah kubur sinten, enggak usah harus kuburnya bapak ibu kita. Bapak ibu kita kuburannya di Jakarta, di Surabaya, di Sumatera atau teman. Semua kuburan, ya, semua kuburan, dan tidak harus kuburannya wali, ya. Kuburan semua. Artinya apa? Dengan ziarah kubur itu dikatakan oleh Nabi, zurul kuburo fa innama tudzakirkumul akhirata. Ziarah kuburlah kamu, sebab dengan ziarah kubur kamu akan ingat kampung akhirat. Kalau kita lihat kuburan, dalam hati kecil kita harus berpikir, besok saya seperti ini. Seperti yang ada di dalam nisan atau kijing ini. Ya, kalau di kijing, ya, yang dipatok ini, saya seperti ini. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, kata Nabi di dalam hadis yang lain apa? Idza mata bani Adam an qata'u amalu illa min thalathin. Shadaqatun jariyah au ilmin yantanfa'u bi au waladun salih yad'u lahu. Kalau Bani Adam mati, Bani Adam sinten? Kula panjenengan, keturunan Adam. Idza mata Bani Adam, kalau mati Bani Adam an qata'u amaluhu, putus amalnya. Artosipun apa? Celengan kula panjenengan di akhirat sudah ditutup sama Allah. Sudah tidak bisa menabung amal. Ya. Dikatakan illa min thalatin, kecuali 3 perkara yang masih ada kaitannya dengan si mati. Artinya masih mengalir terus. Apa itu? Shadaqatun jariyah. Maka itu dari sekarang kita sedekah. Tapi kula mboten saged sedekah 1 juta, tidak ditentukan juta kok, nggih.
Sedekah itu bagian dari yang kita miliki. Kalau mau resminya, mau baiknya, itu di dalam surat Al-Baqarah 177. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib, dan seterusnya di sana dikatakan wa atammala ala hubbihi. Berikanlah dari hartamu yang kamu cintai. Jadi kula ajeng sedekah 2000, kula mendhet saking kantong 2000-an loro. Sing kula sedekahaken kudune sing apik, sing anyar. Ampun kados tiang-tiang mriko, arep sedekah dipilihaken sing bodol, sing bedah. Lah, nggih. Mulai dari sekarang kita belajar, nggih. Wa tamalla ala hubbihi. Kita akan memberikan yang terbaik pada 2000 tapi sing anyar. Nggih. Tapi niki bodol kabeh ya, bodol kabeh ya ora apa-apa lah. Cemplungna kabeh ya apik, ngoten nggih. Nggih. Lalu kemudian kalau kita mau memberikan kepada orang lain mangga atau apalah buah-buahan, pilih yang baik. Jangan yang boleng-boleng, nggih. Wis boleng bosok diweh napa. Kita sendiri saja sulit tidak enak makannya apalagi orang lain. Ngaten nggih, ini belajar memberikan sesuatu terbaik itu nanti jurusannya kepada mukhlasin, nggih. Jadi kita akan menjadi orang yang mukhlas. Kembali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, ziarah kubur tidak harus kuburan si A si B, siapa saja, ke Karangduren, ke Kawo. Kalau kita pas takziah kepada orang lain, kita datang ke kubur, apa yang diucapkan kita waktu masuk kubur? Itu mengingatkan kita tentang mati ya. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum ahla diyar. Assalamualaikum ahli kubur sing mukmin mukminat, muslimin muslimat. Insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kula nak mangke badhe nyusul panjenengan. Saya mengajari gitu katanya, lah ngeri Pak. Oh, ngeri itu kalau kita tidak bakal mati. Kita bakal mati. Mau tidak mau, seneng tidak seneng. Nggih? Pasti. Nggih? Mati itu akan menghampiri kita. Nggih? Jadi kita ini mengatakan itu supaya kita ingat itu bahwasanya kita akan mati. Mit sewu sing arep gembagus dadi ora gembagus, sing arep kemayu dadi ora kemayu. Sebab kita ini camat. Calon mati. Jadi itu maksudnya begitu supaya menekan kesombongan kita. Kita mau berbuat apa saja jadi tidak ria, tidak pamer, karena kita tahu saudara kita yang sudah sumare itu nggak bisa apa-apa. Itu kok kuburan Karangduren apa Kawo mau digusur, mau dijadikan kolam renang, nggak ada yang demonstrasi itu kuburannya. Udah nggak bisa apa-apa. Yang ribut kan yang hidup. Jadi sekali lagi yuk kita ziarah kubur, mengingat mati, lalu kita ke sana untuk minta kepada yang dikubur atau mendoakan, bukan minta. Yang sudah sumare tadi sudah tidak punya apa-apa, Ilam min salatin shadaqatun jariyah au amalun ilmu yang tafa'u bih atau ilmu yang bermanfaat. Ibu bapak kagungan ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu duniawi, sing bermanfaat tular-tularaken. Ibu-ibu bisa bikin kue yang enak, goreng tempe sing apik, sing bagus, tularken. Ditakoni, srudute apik temen mbak, gawene kepriye? Oh rahasia. Allah ngeruk srudut bae rahasia. Ora usah nganggo rahasia, ditularkan sebab apa? Nanti itu dipakai orang lain, panjenengan sudah sedo, sudah semare, ilmunya tetap berbuah untuk kita. Jadi yuk kita tular-tularkan ilmu kebaikan. Yang ketiga, awaladun salih yad'ulahu, atau anak yang soleh, yang soleha, yang mendoakan. Maka itu ajarkan kepada anak kita, untuk apa? Bisa mengerti agama yang baik. Nabi berpesan pada kita, ajarkan anakmu dengan 3 hal yang tidak boleh ketinggalan. Kenalkan dia dengan Tuhannya, kenalkan dia dengan nabinya, dan kenalkan dia dengan kitabnya. Jadi anak kita yang kecil, balita-balita seperti yang di depan kita ini, terima kasih kepada bapaknya yang mengajak untuk ngaji.
Ajak ke masjid nggak apa-apa. Oh rame nanti pertama, nanti kalau sudah terbiasa diberitahu lama-lama tahu Pak. Nggih. Kalau ke masjid jangan ribut nggih. Lenggah jajar bapak, jajar ibu, ngeten nggih. Itu enggak apa-apa, nanti lama-lama tahu. Sebab kalau nanti masjid kosong dari anak, kita khawatir 10, 100 tahun masjid orang ana isine. Nggih. Sebab kosong, anak-anaknya sudah tidak pernah ke masjid, orang ngerti niki masjid. Nggih. Malah takon kayak gedung apa sih? Allah. Nelangsa banget nggih. Jadi sekali lagi anak-anak kita kenalkan dengan Allah. Artinya apa Pak Bu? Ibu bapak kalau ngendikan apa-apa sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya mau dahar bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai alhamdulillahirabbil alamin. Kalau diberitahu apa-apa masya Allah, subhanallah. Nanti anak lama-lama tahu apa itu ucapan itu. Kalau tidak tahu dia akan tanya kepada ibu bapaknya. Kayak nopo kalau ibu bapak ngendikan ngoten supaya tahu. Kenalkan dia dengan nabinya. Kita juga sering bersolawat supaya anak-anak tahu yang disolawat itu siapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad niku sinten? Muhammad itu nabi kita, utusan Allah, yang memberikan pencerahan kepada kita ilmu tentang Furqan, tentang agama ini. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Yang terakhir, ajarkan pada anak kita kitab yang sama dengan kita. Kita belajar kitab, anak-anak kita juga harus diajarkan tentang kitab. Ikhwanul kiram rahimakumullah, kantun 16 menit. Dan masih satu lagi, yaitu tentang mengasihi orang miskin dan menyayangi. Saya kira ini nanti kita bisa bahas yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu yang 16 menit saya buka untuk tanya jawab. Semoga 15 menit kok. Terima kasih Ustaz yang disampaikan kepada kita semua bahwa kita harus memperbaiki hati kita, memperbaiki iman dan agama kita harus selalu diupdate, terus kalau tidak harus sekali. Terima kasih. Bahkan tadi disinggung tentang belajar baca Al-Quran. Saya menemukan sebuah metode baru yang kayaknya tahun 80 sekian itu jadi tren. Metode Anur itu di sana metode belajarnya berbeda. Jadi diawali dari angka, kayaknya analoginya dengan analogi orang Jawa. Jadi di sana nanti ada istilah huruf ini, salah satunya ada termasuk kata-kata huruf pertama, jadinya itu. Dan sehingga orang Jawa itu kayaknya mengingatnya gampang gitu. Ya, tadi ada di video itu bisa dibuka untuk kita belajar. Sebenarnya kemarin mau dilaunchingkan pada waktu tapi waktunya kan saya sedang sepuh-sepuh yang ingin belajar itu, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti setelah bisa tahu belajarnya yang baik, nanti kepada guru untuk memperbaiki. Baik, terima kasih. Saya tanya jawab langsung dibuka. Yang pertama dari bapak-bapak, ibu-ibu disilakan pertanyaan yang sangat baik dan tidak dimengerti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai yang menerangkan Al-Quran itu cukup dibaca, tidak perlu tahu maknanya, itu sudah dapat paham. Tapi kalau kita baca dalam surat semua, itu kalau membaca Quran tidak tahu maknanya kan seperti imannya membawa kitab yang tebal. Berarti kan tidak ada apa-apanya. Coba mohon penjelasan yang kita. Langsung ya Pak, langsung ya. Jadi hadis yang mengatakan tentang setiap huruf diganjari dengan 10 kebaikan. Bahkan Nabi mengulangi lagi, yang aku maksud satu huruf bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu. Artinya betul-betul tiap huruf ganjarnya.
itu artinya hadis tersebut merangsang kita. Artinya sesuatu yang kita usahakan tidak bakal musprolah. Karena mbok sepira bae ulih, nggih, bakal dapat kita. Cuma karena itu isinya adalah hukum, dari mana kita bisa tahu kalau tidak tahu maknanya? Itu di dalam surat Al-Anbiya, ada surat Muhammad. Surat Muhammad itu ayatnya 24. Afala tadabbarunal Qur'an. Ya. Mengapa kamu tidak meneliti, mempelajari Al-Qur'an? Ya. Jadi tantangan buat kita untuk meneliti. Sebab apa? Di dalam Al-Qur'an itu ternyata ada nasihat-nasihat, ada istilahnya paugeran-paugeran hukum yang dari itu kita bisa selamat. Ya. Sama saja dengan bapak-bapak, ibu-ibu mau tindakan kan harus punya peta, ya. Misalnya mau tindakan yang jauh lah, ke mana Surabaya, Sumatera. Itu kalau tidak punya kompas, nggak punya ini ya repot. Paling tidak kita kan bertanya-tanya gitu mereka, Pak nyun sewu Pak, Lampung niku pundi? Oh niki tesi terus mereka. Nanti kalau sudah sana masih tanya lagi. Lah bertanya ini namanya kita membuka peta. Nah, petanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dikatakan sifat obat juga bisa. Obat untuk mereka yang berpenyakit di hatinya. Juga Al-Quran sebagai hudan. Itu di dalam ayat yang kedua dari Al-Baqarah. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Mana mungkin kita bisa tahu petunjuknya kalau tidak dibaca, tidak diartikan. Sementara kita mungkin bisa menggunakan katakanlah tarjamah, bisa menggunakan guru ngaji, gitu, Ustadz. Alhamdulillah masjid kita Rahman sudah menyelenggarakan nyeranani lah, sampai 1 minggu kalau nggak salah kajiannya lebih dari 4 kali itu, Senin, Rabu dan Sabtu tiap ba'dal maghrib sampai Isya, gitu. Nah kalau misalnya pas Isya pas Seninnya nggak koper, Rebonya masih bisa kita datang. Ya, pada suatu ketika kita telat Rebonya masih bisa hari Sabtunya dan seterusnya. Ustadznya banyak sekali supaya kita dapat pencerahan, dapat variasi daripada ilmu. Semuanya mengacu kepada Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi harus kita mengetahui tentang maknanya. Sekarang alhamdulillah Allah memberi kemudahan. Quran cetakan baru, bukan Quran baru, Qurannya sama dengan yang zaman Nabi, cuma cetakan baru, lembar sebelah bacaan Arabnya, yang sebelahnya adalah bacaan tarjamah. Tarjamah, di Indonesia kan terjemah. Tarjamah itu bahasa Arab, tarjam, artinya alih bahasa, translate, tapi belum tafsir. Sekarang sudah ada yang dicetak lagi pakai tafsirnya. Bahkan ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul artinya setiap ayat-ayat Allah itu ada prolog. Waktu mau turun ayat itu ada kejadian apa. Nah itu asbabun nuzul. Sebab apa? Supaya nanti kita mengeterapkan dalam kehidupan kita, dicocokkan ayatnya, cocokkan asbabun nuzulnya, cocokkan tafsirnya. Ngaten nggih? Jadi kita harus klop lah. Ngaten Pak, insyaallah tidak sulit. Yang butuh satu dari kita, kemauan. Enggak sulit, butuh kemauan. Mungkin yang lain monggo. Masih ada. Ibu, ada yang bertanya, Ibu. Ibu ada yang bertanya. Kalau tidak ada, jika saya sampai ke Pak Edi ada yang bertanya? Oh boleh. Pak Edi. Waktunya masih 8 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di satu pengajian, Pak Ustaz, saya pernah mendengar bahwa orang yang membaca Al-Quran saja itu bukan termasuk keluarga Allah. Jadi Allah mengatakan bahwa yang jadi keluarga itu adalah orang-orang yang membacanya dan mentadabburinya. Jadi untuk mentadabburi kita kan perlu yang namanya ilmu nahwu dan sorof. Apakah ini jadi penting harus kayak gitu? Apa ada lewat para ustaz yang menjelaskan tentang tafsir dari Al-Quran itu, atau bagaimana? Karena kita kan menginginkan agar kita menjadikan jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasan. Terima kasih. Membaca Al-Quran yang baik, tajwidnya, mahrajnya. Lalu kalau kita dapat ilmu tentang nahwu sorof itu apa? Grammar, tata bahasa. Ya? Kalau kita kuasai grammarnya, kuasai itunya apa? Tata bahasanya. Nanti kalau ada orang baca keliru kita tahu. Ya? Misalnya bahasa Indonesia saja, ya. Bahasa Indonesia saya mau nyontohkan. Misalnya, saya akan makan pisang. Ya. Misalnya, saya akan makan pisang. Saya keliru. Saya memakan pisang akan. Kan otomatis jenengan lagi keliru. Ya. Sebab urut-urutannya sudah harus tahu itu. Kata menerangkan di mana, kata yang diterangkan di mana. Itu grammar, ya. Dulu gitu. Nah, itu sama aja. Penting dok, kalau bicara penting. Cuma untuk kita nyuwun sewu awam, yang lebih ditekankan adalah pada membaca yang benar. Sebab supaya tidak salah arti. Nggih? Mahrajnya huruf. Itu kalau Quran yang lama, bukan Quran yang lama, cetakan lama maksudnya. Itu ada gambar mulut, nggih, mulut orang. Itu nanti ditulisi di situ tentang huruf-huruf. Misalnya huruf sin di mana? Seperti huruf tha. Itu lidah kita gigit sedikit. Tha. Ya, bukan tak, tapi tha. Maka itu nanti ucapannya summa. Kemudian artinya summa. Bukan summa. Ya, summa, bukan summa, tapi summa. Ya. Itu di dalam surat At-Katsur banyak, ya. Al-haqqu mutakatsur hatta yurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna thumma. Jadi itu pakai ta. Lalu ada bacaan yang kita sering baca antara h berat dengan h. Di Indonesia tidak adanya h1. Nah, kalau dulu dalam bahasa Indonesia yang dulu saya belajar di SD dulu ada disukani titik ngisor titik nonton nggih d nek di titik ngisor d dak itu dal ya. Sekarang hilang kabeh malah jadine kacau nggih. Tapi ya enggak apa-apa kita belajar dari bahasa Arabnya langsung. Ngoten nggih. Sebab nanti artinya berbeda. Nggih, berbeda kalau salah hurufnya juga berbeda. Nggih. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu sin. Bukan sin, shad, nggih. Tapi banyak di antara kita membaca pakai sin. Ihdinas sirat, itu sin. Nggih. Harusnya dirubah dengan shad. Cara belajarnya dulu kami belajar menggunakan makhraj yang benar itu dibaca wungkul. Dibaca aslinya saja. Shad. Coba sarang-sarang ibu bapak. Shad. Coba ihdinas siratal. Bukan siro, ihdinas siratal. Itu lebih benar daripada ihdinas si. Nanti kalau sudah kulino dengan menggunakan ihdinas siratal, nanti dirubah dengan kasrah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Bukan mustaqim.
mustaqim. Nggih. Itu ada di pangkal lidah di atas. Nggih. Jadi itu nanti apa ya? Pelan-pelan lama-lama bisa. Nah, kalau sekarang sehari sewengi ben bisa nggih mboten bisa. Nggih. Jadi kita belajar 1-2 huruf saja yang benar. Seperti ghairil itu sering dibaca ghairil. Salah. Nggih. Ghin itu mit sewu kayak orang mau riak. Di sana ghi. Nggih. Ghi. Ghairil. Nggih. Ghairil. Sama dengan surat Al-Insyirah yang terakhir. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Ini ya, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhah. Nggih. Ning sering dipadakaken anqadha dhahrak. Nggih. Enggak apa-apa kalau mau belajar yang benar insyaallah bisa. Nggih. Faragh. Ya, bukan faroh tapi faroh tafan sob. Jadi sekali lagi kalau kita mau belajar serius memang kita jadi keluarga Allah, artinya karena itu kalam Allah. Bahkan satu mukjizat dari Quran, besok kalau kita mati itu hadisnya sahih, begitu kita masuk di liang kubur sudah ditimbun tanah, itu panjenengan yang layat belum pergi, malaikat 2 sudah datang. Waktu mau datang mau menanyakan kita, Munkar Nakir itu, tahu-tahu ada orang laki-laki gagah perkasa yang duduk di atas perut kita. Gitu. Sehingga Munkar Nakir itu rikuh mau bertanya sama mayit itu, siapa kamu? Orang yang perkasa ini menjawab, aku Al-Quran yang sering dibaca orang ini. Aku yang akan membela dia. Jadi kita punya backing Al-Quran di dalam kubur, Pak. Sehingga nanti insya Allah panjenengan ditanya tidak akan getar susah. Allahumma amin. Baca Quran. Mengatakan dia Pak, Bu. Gandeng pun sampun cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.